Poanis yang hadir di sini. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit sharing terkait masalah komplikasi BM. Ini BM sebelum ya? Enak sih hipertensi nih? BM-nya tinggi juga. BM plus hipertensi apa? Enten ya? Alhamdulillah. Syukuri ya Pak. Yang syukur apapun yang diberikan Panik Gusti Allah pada kita disyukuri. Yang penting kita berusaha untuk tetap eksis, tetap istiqomah dalam mengikuti program Poanis. Harapannya kita tetap senantiasa tetap sehat walaupun kita menderita BM. Nah, terkait masalah BM, sebelum kita masuk dalam materi, kita sedikit mengingat-ingat. Untuk yang di sini yang menderita diabetes mellitus, menderita penyakit gula, paling tinggi sinten? Gulanya paling tinggi sinten? Sinten sing 300? 400? Kenenten nggih. Rata-rata pemandat nggih. Alhamdulillah. Berarti 3 pola tetap terjaga. Kok nanti pola atur person deh harus dijaga 3 pola. Pola hidup, pola makan, pola pikir. Penyakit gula, darah tinggi itu kaitannya 3. Nek 3 ini ditoto, diatur dengan baik, insya Allah terkendali, stabil. Hidup seperti layaknya orang sehat. Pola makan harus dijaga. Jadi makan kurang-kurang gede, apalagi penderita BM harus diet rendah karbohidrat. Karena karbohidrat itu pada akhirnya menjadi gula. Karbohidrat itu apa? Yang sering apa? Nasi, singkong, terus nopo semua yang mengandung karbohidrat itu harus hati-hati dalam konsumsinya. Kalau pola makan sudah ditata, terus jadi pola pikir, merasa dipikir nganti banget segala permasalahan diselesaikan. Gitu. Untuk dipikir tuh sarapan yang bagus, mau bulan biji ini dipikir. Ya, tak dipikir, terus semua itu sudah ketentuan yang jelas. Kok bayar ratusan gitu, duit dipikir meneh. Putranya di Jakarta, ngomong pikir meneh. Yang penting pikirannya direleke, santai. Dengan harus sadar diri bahwa bermoyo-moyo amalnya tambah rusak. Gitu. Setelah pola pikirnya ditoto, jadi ganti pola hidup, gaya hidupnya harus benar-benar dijaga. Aktivitas rutin olahraga 30 menit, sepuh-sepuh laku 1.500 langkah. Itu terus fokusnya itu ben dowo umure, ben sehat awake. Aku besok saya mau ngatur itu kita ngerti. Kalau separuh
bali ning mau meneh berarti pas. Gitu. Itu termasuk pola hidup. Jadi pola hidup yang sehat. Mandi diusahakan pas subuh sebelum makan pagi. Kenapa mandi jam subuh apalagi pas jam 3 jam 4 itu sirkulasi darah kembali lancar. Ya. Itu juga disunahkan oleh Rasul. Rasul kalau lanjut mesti mandi. Karena pada saat itu darah kembali lancar. Sirkulasi lancar. Konek dari lancar mesti sehat. Gitu. Nah, setelah itu semuanya sudah berjalan baik, pola hidupnya, pola makan, pola pikir. Nah, kita langsung masuk ke materi. Ya, materinya berbagai macam akibat dari diabetes mellitus atau komplikasi dari penyakit gula. Sing paling biasanya awal-awalnya sih mulai malam, awalnya bertambah-tambah, gitu, sering kan? Terus rasanya kebas, dibet-dibet, itu namanya neuropati diabetes. Ya. Kemudian adanya gangguan sirkulasi pembuluh darah juga apa? Adanya penyumbatan, adanya kurangnya oksigen ke pembuluh darah, ya, itu bisa menyebabkan berbagai macam masalah, termasuk bisa menyebabkan munculnya perlukaan, terutama di daerah kaki. Ya. Kaki itu paling seri dewe yang menyebabkan aliran darah. Darah orang lancar karena juga gula itu bisa menjadikan makanannya di kaki itu kurang, akhirnya rasanya mati, jadi luka, jadi luka diabetes. Kemudian ada katarak diabetes karena gulanya makanannya sehingga lewat karena keluar terus lewat kencing, jadi oksigen yang ke mata, ya apa, gula yang ke mata, energi yang ke mata yang berkurang. Nah, berkurang jadi ini katarak diabetes. Namanya gangguan mata akibat penyakit diabetes. Oke, banyak sekali. Diabetes itu komplikasinya terus pokoknya apa iso, termasuk jantung, ginjal, konek gulanya orang terkontrol, orang minum prolanis itu bisa menyebabkan ginjalnya juga kena. Nah, ginjalnya juga kena, harus cuci darah, gitu, dan cuci darah toh, jadi harus hati-hati. Oke. Juga bisa menyebabkan stroke, apalagi wis kena gula, tensinya ya dhuwur. Itu sangat mudah sekali terserang penyakit stroke. Ya, nek stroke langsung ribut. Biaya mahal, mari ini tidak bisa sempurna. Tetap ada jalan sisa walaupun aku bisa melaku. Pakai tangan ini. Ya, harus dijaga. Sebelum terlanjut harus dijaga. Nah, komplikasi dari semua dari penyakit diabetes itu muncul karena pengobatan yang tidak adekuat, pengobatan yang tidak maksimal, atau pengobatan yang tidak istiqomah, kurang rutin, kurang gede, makan doang gede, males-malesan, itulah pasti akan muncul komplikasi. Ya, kalau di sini gulanya sudah
Untuk proses boleh dicek laboratnya, gulanya bisa diketahui, sistem pengobatannya bisa apa kudu juga apa tetap harus menunggai bisa terkontrol. Keuntungannya itu prolakis adalah gulanya selalu terkontrol sehingga bisa terkendali. Itu ya, sampai di sini bisa membayangkan. Oh nanti kalau prolakis gula itu selalu dicek, dan segera diturunkan, akhirnya stabil sehingga terkontrol terkendali, sehingga apa? Sehingga tidak muncul komplikasi. Betul Pak? Itu ya. Jadi ini tadi baru ada telepon dari BPJS bahwa kita disuruh menjadi narasumber karena keberhasilan BPJS kita di Romo nomor 1 saya. Ya, kita harus bersyukur karena kepatuhan dari kita semua, ketaatan dari kita semua untuk selalu mengikuti program BPJS sehingga angka diabetes kita terkendali. Ya, itu prinsipnya. Harapan dari BPJS kita adalah gula panjenengan semua terkendali. Terkendali berarti penilaian kita bagus, program kita bagus, kepatuhan panjenengan juga dinilai sangat bagus. Bang ya? Nah, biasanya apa sih itu? Gulanya kalau gula puasa, ya, jangan sampai kurang dari 70, lepas gulanya kurang. Jadi namanya hipoglikemia. Gulanya kurang. Ya. Karena apa? Karena apa? Gula itu sumber energi ya. Gula itu sumber energi dalam tubuh. Gula itu misalnya dengan darah ya, pola nasi begitu masuk sudah ada gula. Karbohidrat juga jadi gula, di dalam dirubah jadi gula darah, ya, gula darah, kemudian dijadikan energi, dirubah oleh kelenjar pankreas dengan hormon insulinnya, akhirnya menjadi sumber energi. Pankreasnya itu sakit, gula itu pankreasnya yang sakit. Itu obat maksimal dalam mengubah gula menjadi tenaga. Akhirnya apa? Ngantukan. Nah, untuk bisa menjadi seperti semula, minum obat. Gulanya mengukur, terus minum obat. Minum obat harus teratur sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi Bapak Ibu semua, hal-hal yang perlu dihindari, jangan sampai gula itu menjadi tidak terkendali. Harusnya jangan sampai semuanya itu menjadi beban daripada panjenengan karena gaya hidup yang tidak sehat. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Hal-hal apa saja yang terkait masalah dengan gula sebelum saya lanjut. Saya tanya apa? Ya. Jadi Bapak Ibu semua, gula itu keturunan bukan?
Turunkan gitu. Bisa diturunkan gitu. Ada yang diturunkan, ada yang tidak. Jadi jangan terus misalnya dengan tidak harus seperti itu. Gula itu bisa didapat, bisa diturunkan. Ya, jadi itu keturunan gula, yang penting gula harus diobati secara rutin biar terkendali. Bisa sembuh bukan gula itu? Bukan gak? Jadi harus ada. Ini terkendali. Ini cara mengendalikan yang ikut rolani yang terkontrol setiap bulannya. Ini obat harus benar-benar tertib, harus patuh. Ini kalau antiopatik diabetik itu ya, termasuk antiopatik diabetik itu jadinya luka karena kerusakan gunung darah ya, akibat komplikasi bulan 2 atau perannya laut ya. Nanti nopo nanti sampai nanti itu mati mulai pilih terus dari situ jaringannya mati ya, jaringan mati itu nggak ngerti sudah bukan kroso ini mampu baunya kayak yo kayak bangkai waktu jaringan mati seperti bangkai akhirnya kalian buatan sampai esok diatasi di ampuh ya teman saya ada dokter ahli dokter spesialis ya kan makanya harus hati-hati itu satu keluarga gula hati-hati ya yang penting dijaga jangan sampai komplikasi itu muncul. Nah bagaimana kalau komplikasi itu muncul? Caranya pikir ya ya harus konsultasi ke dokter ke sini ini dilakukan ke dokter ahli ya hubungannya itu proses gitu jadi langsung secara cepat kalau ada sesuatu terkait masalah komplikasi bisa langsung dikomunikasikan dan diteruskan ke yang lebih berhak menangani benar? ya, oke sesimpan masih ada yang merokok? enggak? betul ya, alhamdulillah karena merokok itu juga ya tensi ya, ampun dia itu selalu karena banyak ruginya daripada ruginya dan orang lain orang yang kita merokok bisa merokok sebelahnya berisiko kebakarannya lebih besar daripada perokok jadi nek menolak rokok caranya itu ya, sama-sama itu lebih berbahaya ya, namanya provokasi ya. Jadi ya itu dan sepatu diabetes akibat gula yang orang terkontrol bisa menyebabkan gagal ginjal, cuci darah, terus kosong. Lebih baik selalu ikut prolanis biar caranya diusahakan ada lewat keturunan gula. Tahunya kok bisa kena gula gimana? Masalahnya kenapa? Iya.
terutama rakyat salah sehat 3 bulan sekali hipertensi, gula, kolesterol, asam, penyakit yang umum. Ya, ada yang asam uratnya tinggi. Kita Pak. seri, kolesterol tinggi ya. Sama nanti kita juga. Udah ngerti tuh. Ini kamu sok cek, pengen cek. Ini cek asam urat, kolesterol barang itu perlu. Karena kalau kolesterolnya tinggi, itu resikonya pasti masalah penyebatan. Jadi harus dirawat sendiri. Sekarang sehat itu dimulai dari diri kita. Ya, kita check up dengan kolesterol, asam urat, gula. Rata-rata berkisar sekitar itu tinggi semuanya tanpa disadari, tanpa ada tindakan, nanti komplikasinya cek macam-macam. Makanya harus dikendalikan terus. Gulanya harus dijaga, tensinya dijaga. Untuk tensi tinggi itu ada darah dulu sudah itu datang yang darah dulu. Ini tambah, berapa ya? Alhamdulillah berarti gula. Nah, gula itu dari pokoknya harus dikontrol, cek gulanya. Kalau cek gula, berapa? Gula. Polaris. Yang bulan cek ya, harus benar-benar jaga. Masalahnya gitu, kalau nggak makan ngalas, panas, dalam mesin dipantau, juga nanti bulannya marahin molok itu ya. Monggo, saya ditanyakan. Jadi monggo. Kalau itu seringnya itu di diri itu nama pengaruh diabetes ya Pak? Bisa, ya bisa. Gula itu bisa dulu. Pokoknya gula itu. Gulanya kita. Kalau ini 123. Ya, normal. Tidurnya terus-terusan apa? Betul. Nah, nek pamene musim dingin apa pokoknya nek sumuk ngoten kayak mungkin adem ngoten. Nek dalu sumuk ngoten ya tiduran, mungkin nek pagi-pagi dingin ya tiduran ngoten. berarti alergi. Alergi. Ya, alergi itu daya tahan tubuhnya dikuatkan, antibodinya dikuatkan. Ya, tahan tubuh dia bisa rentan terhadap alergi. Karena antibodinya kuat, alerginya memang orang muncul. Alergi penyebabnya apa? Alergi itu yang susah tajam sampah. Apa wae sing terjadi? Sing maunya mana orang apa tiba-tiba terjadi. Sing maunya turunnya kasur kampung orang apa bisa terjadi. Sing maunya terus apa wae sing terjadi? Ya, dari itu biasanya caranya dia dihindari agar alergi tidak muncul. Dan misalnya wah semua banget ini ya bismillah kalau akhlak adem kok
bakalan lebih semua kayak Pak. Jadi ini gimana caranya kita memanage penyebab alergi itu? Oke. Ada yang di sini ada yang kakinya sampai luka. Itu bosan. Bosan ya. Nah ini contoh ya, kaki sampai luka. Yang penting harus ojo pati-pati ngalami. Kaki sampai luka itu pengobatannya angel, suwe, ribut. Ya, itu. Jadi mulai dari logika, karena saya mati, ambune melok batang, ya karena jaringan mati, ya mati jaringan mati, sebenarnya ilmunya itu ambune raumum, jadi hati-hati, jangan sampai terjadi kultus diabetes, kultus diabetes. Itu sampai saudara juga di toko itu walaupun bukan terbuka turun lampu ini tersedia mikir jadi apa makan itu akhirnya pengobatan lama sekarang sudah bisa sembuh dan untuk masih sakit jangan sampai ya. Sandal harus diperhatikan ya. Kita diabetes nek iso ampun nganggo sandal capek. Nggih Pak nggih. Harus sing itu jane wajar. Karena apa? Resiko. Jadi itu malah bikin luka. Dari pas menarik orang tua ya apa ini pas menarik dalam bilang dulu terus ada kultus diabetes ada angin partiga dari kultus diabetes itu beresiko kita bisa mengosok sering beresiko keluar rumah harus pakai kaos kaki jangan orang udah pikir bagi baru oke kalau diperhatikan dipegang benar-benar dipegang erat 3 bulan lagi apa mau pola makan pola pikir pola hidup dieling-eling ya pola makan pola pikir pola hidup pokoknya ketika itu diterapkan betul-betul insya Allah kita bisa melakukan seperti kita yang kita bertensi bukan kalau makanya pemerintah hadir yang program gratis agar bisa terkendali agar itu normal, bilangnya normal. Tapi pola 3P tadi harus dijaga, pola makan, pola pikir, pola itu. Nah orang di Joko mesti ada yang ya. Oke, ada yang masih ditanyakan? Kalau nggak ada, buatan ya. Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi pengiring-iring dan itu akan jadi selalu diulang dikasih tadi doa itu diiring-iring untuk melangkah setiap saat pola itu belum pola ini pola makan pola mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.